Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ke materi mengenai pengantar akuntansi 2 ya, tentang akuntansi investasi jangka panjang. Akuntansi persediaan kita lewat dulu. Silahkan dikerjakan bagi yang sudah paham. Akuntansi investasi jangka panjang, di sesi pertama saya sudah menjelaskan mengenai saham, kemudian sekarang saya akan menjelaskan mengenai akuntansi obligasi. Untuk sahamnya, ini contoh-contohnya sudah saya jelaskan di sesi pertama. Silahkan untuk soalnya dikerjakan ya di lembar jawaban ini. Sekarang surat obligasi merupakan surat hutang jangka panjang ya, dengan tingkat bunga tertentu. Nilai nominal obligasi dicatat sesuai dengan harga pembelian obligasi. Namun saat penerimaan atau pelunasan ya, atau pengembalian obligasi oleh penerbit surat obligasi, tidak selalu sebesar nilai nominalnya, tergantung nilai kus pada saat pelunasan. Hal ini bisa agio obligasi atau disagio obligasi. Agio dan disagio ini harus diamortisasi setiap periode akuntansi ke dalam bunga obligasi secara proporsional sesuai umur atau jangka waktu obligasi. Sebagai contoh, apabila obligasi diterbitkan untuk jangka waktu 24 bulan, maka harus diamortisasi dengan cara melakukan perhitungan, yaitu membagi bulan berjalan sebanyak 24 kali jumlah agio jika selisih lebih, atau jumlah disagio jika selisih kurang dari nilai nominal obligasi tersebut. Apabila terjadi disagio, maka setiap akhir Desember atau masa jatuh tempo umur obligasi, untuk akun atau perkiraan pendapatan bunga didebet ke perkiraan penanaman modal dalam obligasi ya. Namun apabila terjadi agio, maka sebaliknya ditukar ya, debit kreditnya penanaman modal dalam obligasi ditukar ke pendapatan bunga. Begitu. Ini contoh soal. PT Bijaksana pada 1 Mei 2014 membeli obligasi PT Adil nominalnya 15 juta. Berarti ini PT Adil memiliki hutang kepada PT Bijaksana karena PT Bijaksana ini membeli obligasinya PT Adil, begitu ya. Jatuh temponya tanggal 31 Desember 2016 dengan harga 14 juta 100 gitu. Dari 15 juta ini ketika pelunasan 14 juta 100. Bunga obligasi dibayar tiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus per tahunnya dengan suku bunga sebesar 13%. Pada tanggal 31 Desember 2016, 14, kemudian dilunasi 2016, ini oleh PT Adil ya, berarti PT Adil ini punya hutang, berarti PT Adil ini melunasi ke PT Bijaksana pada tanggal 31 Desember 2016. Diminta ini, buatlah perhitungan pembelian obligasi, bunga berjalan, dan pendapatan bunga obligasi. Buatlah perhitungan untuk mencari selisih apakah disagio atau agio. Kemudian akumulasikan dengan umur obligasinya. Buatlah jurnalnya. Jurnal pada saat pembelian obligasi, penerimaan bunga obligasi pada saat amortisasi atau penyesuaian per 31 Desember, dan pada saat pelunasan oleh PT Adil. Jawaban contoh soal. Dari soal di atas ini untuk perhitungannya, harga beli obligasinya 14 juta 100 ya. Ini dihitung dari sini 14 juta 100 diambilnya, bukan yang 15 juta. Bunga berjalan 1 Februari sampai dengan 1 Mei 2014, 2 bulan. Perhitungannya 3/12 dikali 13% dikali 15 juta. 12 adalah hitungan bulan dalam setahun, 3 itu kita hitung aja di sini ya. Misalnya di sini kan bulan
Mei ya, bulan Mei ke bulan Agustus itu coba hitung berapa bulan. Juni, Juli, Agustus begitu ya. Dihitungnya sejak Juni. Jadi 1 Mei ini tidak kehitung 1 bulan. Bulan pertama itu dihitung sejak tanggal 1 Juni. 1 Juni, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus. Sehingga di sini 3 ya, 3 bulan. 3/12 dikali 13% dikali 15 juta. Yaitu 487.500 dijumlahkan total pembelian obligasinya 14.587.500. Disagio obligasi. Kenapa disagio? Kan dari 15 pelunasannya 14.100.000, selisih disagio ini berarti 900. Disagio ini selisih lebih atau selisih kurang? Selisih lebih ya disagio di sini. Disagio selisih kurang, sorry. Atau disagio ya ini jika selisih kurang. Oke, kita lanjut. Umur obligasinya Mei 2014 sampai dengan Desember 2016, 30 bulan, berarti hampir 3 tahun, nggak nyampe 3 tahun ya, ini 30 bulan. Akumulasi disagio 900.000 dari sini diambil, dibagi 30 bulan dari sini adalah 30.000. Kita hitung per tahun, ini tahun 2014. 1 Mei 2014 ya, 1 Mei 2014. 1 Mei 2014 ketika PT Bijaksana membeli obligasinya PT Adil. 1 Mei 2014 penanaman modal dalam obligasi 14.100.000 didebet. Kemudian pendapatan bunga obligasi didebet 487.500 yang ini ya. Masukin kemana debet? Kas dikredit 14.587.500 begitu. Di sini siapa yang menjurnal berarti yang memiliki piutang ya, yang memiliki piutang, karena kita masih membahas tentang aktiva lancar dan aktiva tetap. Begitu. Jadi piutang ini masuk ke dalam kelompok harta. Keterangan, dalam jurnal di atas, rekening pendapatan bunga obligasi didebit dengan jumlah 487.500, yaitu bunga berjalan yang dibayarkan oleh pembeli obligasi PT Bijaksana kepada penjual obligasi PT Adil. Sekarang 1 Agustus. Apa 1 Agustus ini? Lihat di sini. 1 Agustus ya. Bunga obligasi dibayar 1 Februari dan 1 Agustus. Langsung ke 1 Agustus karena dari Mei ini kan Februarinya sudah lewat begitu ya. Dari Mei ini langsung aja ke Agustus. Penerimaan bunga obligasi bulan Mei 2014 sampai dengan Agustus 2014. Ini 4 bulan. Mei hitung aja Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan. Bunga berjalan 3 bulan ya, 3 bulan bunga berjalan ini. Sama perhitungannya dengan tadi ya. Bunga berjalan ini. Jumlahnya 7 bulan. Maka 7/12 dikali 13% dikali 15 juta rupiah sebesar 1.137.500. Buatlah jurnalnya dari perhitungan ini. Ini pada tanggal 1 Agustus 2014 ya. Kasnya didebet 1.137.500, pendapatan bunga obligasinya 1.137.500 begitu. Ini penerimaan bunga obligasi ya, masuk debit kas nih. Penerimaan. Kemudian penyesuaian
tanggal 31 Desember 2014 mendebet pendapatan bunga obligasi ke piutang bunga obligasi. Begitu. Lihat di sini. Ini karena terjadi apa? Terjadi disagio obligasi begitu. Ketika terjadi disagio obligasi maka jurnalnya seperti ini ya. Nah, ini disagio, akumulasi disagionya. Ini penyesuaian dulu. 31 Desember, piutang bunga obligasi 1.137.500 yang ini ya disesuaikan di sini. Kemudian di kreditnya pendapatan bunga obligasi 1.137.500 sama ya. Ini disesuaikan. Akumulasi disagio bulan Mei 2014 sampai dengan Desember 2014 yaitu 8 bulan. Silakan hitung sendiri ya. Segala D. 8 bulan dikali 30.000. 30.000 ini dari mana? Dari sini 30.000 itu. Nah, ini akumulasi disagionya 30.000. Masukkan ke sini ya. Dihitung. Mana? Oh, ini kelewat. 8 bulan dikali 30.000 sebesar Rp240.000. Jurnalnya penanaman modal dalam obligasi. Kemudian pendapatan bunga obligasi 240.000. Masukkan ke sini ya. Ini karena terjadi disagio, diakumulasikan. Buatlah jurnalnya seperti ini. Tahun 2015 ini penyesuaian kembali pendapatan bunga. 1 Februari ini kan penerimaan bunga juga ya. 1 Februari dan 1 Agustus tadi. Karena setelah Desember ini masukkan 1 Februarinya. Penyesuaian kembali pendapatan bunga obligasi. Pendapatan bunga obligasi masukkan lagi. Kemudian di sini keterangan untuk kas pendapatan bunga obligasi masukkan ke sini ya. Debit dan kredit pada 1 Februari 2015. 1 Agustus penerimaan bunga obligasi lagi 7 bulan per 12 dikali 13%, 15 juta yaitu 1.137.500. Jurnalnya kas pendapatan bunga obligasi karena ini telah diperoleh atau diterima bunga obligasi. Masukkan di debit ya, kas 1.137.500. Kemudian pendapatan bunga obligasi kredit 1.137.500. Penyesuaian kembali pada tanggal 31 Desember 2015 mendebet pendapatan bunga obligasi ke piutang bunga obligasi seperti ini ya. Diperhatikan ini tuh tanggalnya penyesuaian akumulasi disagio lagi Februari sampai dengan Desember ya, dihitung lagi Februari sampai dengan Desember karena Februari ini kan setiap penerimaan selain Agustus kan 2 kali dalam setahun, Februari dan Agustus. Ini yang Februarinya. Nah, ini yang Februarinya ya. 11 bulan dikali 30.330. Ini jurnalnya. Kemudian tahun 2016 1 Februari penyesuaian kembali pendapatan bunga obligasi, kemudian masih piutang bunga, awalnya dicatatnya ya piutang bunga, kemudian masukkan sebagai penerimaan di kas 1.137.500. 1 Agustus bunga lagi, lihat ya, sama seperti di atas. Tapi tahunnya beda ya. Ini di tahun berikutnya penerimaan bunga obligasi 1 Agustus 2016 kas. Tanggal 31 Desember 2016 disesuaikan lagi mendebet pendapatan bunga obligasi ke piutang bunga obligasi gitu. Selanjutnya ini untuk jurnalnya. Akumulasi disagio. Ini jurnalnya. Kas 15 juta, penanaman modal dalam obligasi 15 juta. Begitu. Kembali ke awal ini ya.
ketika pembelian obligasi, penjualan obligasi. Pembayaran pelunasan obligasi dari PT Adil ke PT Bijaksana. PT Adil ini membayar ke PT Bijaksana. Jurnalnya seperti ini. 31 Desember. Kas 15 juta tetap untuk melunasinya ya. Walaupun dicatat di awal 14 juta 100. Ini untuk jurnalnya tetap dicatatnya 15 juta. Dari jurnal di atas perhitungannya yaitu pembelian obligasi pada awal periode ditambah akumulasi bunga di Sagio yang diamortisasi pada akhir periode sebagai berikut. Nih lihat. Ini dari jurnal di atas saya akumulasikan di sini ya. Diamortisasinya di sini lihat 1 Mei 3 Desember untuk penyesuaiannya akumulasi di Sagio pembelian obligasi di sini awalnya 14 juta 100. Ini dari atas ya 240, 330, 330 dijumlahkan semuanya sama dengan nilai pembelian obligasi yaitu 15 juta. Silakan untuk latihan soal 8 dikerjakan di rumah, dibaca dengan seksama, kemudian perhatikan contoh soal di atas ya. Silakan dimasukkan jawaban saudara di sini di lembar jawabannya. Oke. Demikian untuk akuntansi investasi jangka panjang mengenai obligasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.